Halo Sobat Interested dimanapun berada, semoga dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya. Kali ini kita mau bahas tentang time management, beberapa tips untuk hari H. Dan ini part 1 atau bagian pertama, karena kita akan fokus dulu untuk bagian listening and reading. Untuk bagian writing and speaking, nanti tunggu konten selanjutnya ya. Oke, sekarang kita lihat. Kayak gini ya teman-teman, pada hari H secara umum, ini yang teman-teman wajib lakukan. Ada masih banyak details lainnya, tapi ini yang harus benar-benar diperhatikan untuk menghindari resiko atau menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, begitu. Yang pertama, pastikan semua dokumen dan peralatan yang diperlukan itu sudah dibawa semua. Biasanya akan ada pemberitahuan dari lokasi tes melalui email, apa aja yang harus dibawa dan apa aja yang tidak boleh dibawa, begitu. Biasanya kalau untuk dokumen itu biasanya harus dibawa adalah KTP atau paspor, dan ini harus sama dengan yang digunakan ketika mendaftar tesnya. Jadi kalau kita daftar tesnya pakai KTP, berarti kita harus datang ke lokasi tes dan menunjukkan KTP. Kalau misalnya kita daftarnya pakai paspor, berarti ketika hari H tes kita harus bawa paspor. Kalau beda dokumen, walaupun itu datanya sama, itu nanti bisa jadi batal gitu ya. Jadi harus sama persis dokumennya. KTP ya KTP, paspor ya paspor. Gitu. Kemudian peralatan lainnya ya peralatan seperti alat tulis ya, pensil, bolpen, penghapus, kemudian alat raut untuk ini ya, untuk pensil dan sebagainya. Nanti tergantung tempat tesnya itu mintanya peralatan apa. Kemudian yang berikutnya adalah, mau jam berapapun mulai tesnya, kita sudah hadir di lokasi tes 1 jam sebelum jadwal tes dimulai. Karena ada proses registrasi ulang terlebih dahulu. Dan kalau kita telat datang, itu kita tidak boleh masuk ke ruang ujian dan harus ujian lagi gitu ya, harus booking ujian lagi dan tidak ada pengembalian uang gitu. Jadi gawat juga ya kalau kita telat dikit gitu ya udah nggak bisa masuk lokasi tes gitu. Jadi kalau bisa kalau tesnya mulai jam 9, nah kalau bisa itu kita jam setengah 8, paling telat jam 8 itu sudah ada di lokasi tes. Oke, jadi hadir di lokasi tes 1 jam atau lebih amannya lagi 1,5 jam sebelum jadwal tes. Yang berikutnya, ini sih sampai menjelang hari H tes ya, selalu cek email setelah kita booking tes. Karena pihak panitia IELTS atau tempat tesnya itu akan menyampaikan segala macam pengumuman melalui email tersebut, dan karena bisa juga ada pengumuman misalnya perubahan jadwal speaking. Karena untuk speaking juga kita nggak boleh telat datang, gitu ya. Kalau misalnya telat datang bisa jadi batal juga tesnya, dan harus tes ulang, gitu. Nah, untuk total waktu tesnya itu sekitar 2 jam 40 menit. Ini untuk semua semua section, jadi listening, reading, and writing. Nah, untuk speaking hanya sebentar, tapi untuk speaking ini nanti ada jadwal tersendiri gitu ya. Jadi nanti akan diatur lagi ketika teman-teman booking tesnya. Tapi untuk 2 jam 40 menit ini non-stop untuk listening, reading, dan writing. Tidak ada istirahat. Nah, sekarang kita coba lihat yang listening ya, beberapa gambarannya seperti apa dan beberapa tipsnya. Yang pertama untuk listening ini ada 4 wacana ya, atau 4 parts begitu. Nah, total waktunya untuk 4 parts ini durasinya sekitar 30 menitan gitu ya. Nah, wacana listeningnya ini hanya diputar 1 kali, tidak ada pengulangan dan tidak ada jeda, tidak ada berhenti-berhenti gitu ya. Dan kita harus jawab soal sambil mendengarkan wacananya. Jadi sambil melihat buklet soal atau pertanyaan, sambil menyimak listening-nya, dan kita harus langsung jawab juga. Dan pertanyaan atau soal listening-nya juga tidak dibacakan. Jadi kita harus langsung aja tulis gitu jawabannya apa. Tapi di akhir listening-nya ada waktu 10 menit untuk merapihkan jawaban kita di lembar jawaban yang resmi. Terutama kalau teman-teman ambil yang paper based test yang menggunakan kertas, pensil gitu ya. Nah, itu ada waktu 10 menit gitu ya untuk memindahkan jawaban kita yang ditulis atau dikotret-kotret di buklet soal dan dirapihkan di lembar jawaban yang resminya.
Nanti kalau yang computer based itu langsung diketik di layar gitu. Kemudian kalau ada soal yang terlewat atau mentok jawabannya apa, nggak apa-apa, skip dulu aja, keep on moving, gitu, keep moving on. Tetaplah ikuti wacana listening-nya, jangan sampai kita mentok di satu soal, terus kita kehilangan kesempatan untuk menjawab soal-soal yang berikutnya, kan sayang banget. Jadi kalau kita sadar bahwa oh ini saya skip nih jawabannya gitu ya, mending move on aja dulu ke soal-soal yang selanjutnya. Nanti kalau misalnya ada waktu, misalnya yang di waktu 10 menit di akhir ini gitu ya, ada waktu untuk menebak kira-kira jawabannya apa untuk soal yang terlewat itu, ya udah tebak aja gitu ya. Tapi kalau sampai terpaksa kosong, mudah-mudahan masih nggak apa-apa, mudah-mudahan nilainya masih cukup. Oke, nah ini untuk time management-nya lagi teman-teman tipsnya, karena nggak ada jeda istirahat antar parts, itu langsung gitu ya, setengah jam itu terus-terusan langsung, ini kita nggak bisa izin ke toilet. Ya tentunya kalau kita keluar ruangan, kita kehilangan ini dong, kehilangan, mendengarkan wacananya gitu ya, bisa kehilangan berapa soal itu kan. Jadi memang kita harus tahan gitu ya, bertahan dalam waktu sekitar 30 menit itu untuk menyelesaikan bagian listening dulu. Nah, biasanya bagian listening ini dilakukan pertama pada hari H tes. Jadi kalau bisa sebelum kita ke lokasi tes, kita udah sarapan, tapi kalau minum air itu mungkin sedikit aja supaya, tidak ada atau kita mengurangi keinginan untuk ke toilet ketika listening. Itu ya, karena kan kita nggak bisa nih, keluar masuk ruang ujian selama 30 menit ketika listening. Tapi kita boleh bawa air minum dalam botol transparan atau aqua gelas yang tidak ada labelnya ke ruangan tes gitu ya. Jadi yang penting transparan, terus nggak ada stiker, nggak ada label, nggak ada tulisan apapun di botol tersebut atau tempat minum tersebut begitu. Oke, kita lanjut ke bagian yang reading. Nah, bagian reading ini biasanya dilakukan langsung setelah listening, dan nggak ada waktu istirahat juga. Tapi ketika reading, ini biasanya ada waktu-waktu tertentu di mana kita boleh izin ke toilet. Tapi kita nggak ada tambahan waktu. Jadi kalau waktunya 60 menit untuk mengerjakan 40 soal, dan ini untuk 3 wacana reading, terus kita ke toilet nih, ya kita tetap harus menyelesaikan pada saat, batas waktunya berakhir, gitu ya. Jadi bukan berarti 60 menit ini, sudah sama kita ke toilet, enggak. Jadi kalau kita ke toilet 5 menit, ya udah berarti kita waktunya hanya 55 menit untuk ngerjain reading, seperti itu. Dan tipsnya sama, seperti di listening, kalau ada soal yang terlewat atau mentok jawabannya apa, jangan lama-lama, di soal tersebut, tapi langsung skip dulu aja, langsung move on dulu ke soal-soal berikutnya, dan nanti sebelum waktunya habis, kita bisa kembali ke soal-soal yang terlewat dan kembali, mengecek dan mencoba menebak jawabannya apa, atau mencari lagi kira-kira jawabannya apa, gitu ya. Kita cari lagi jawabannya di, wacana reading-nya, seperti itu. Nah, khusus untuk reading, nanti jawabannya langsung ditulis di lembar jawaban resmi, dan tidak ada tambahan waktu 10 menit untuk merapihkan jawaban, seperti di listening gitu ya. Jadi 60 menit ya itu langsung rapih jawabannya di lembar jawaban yang resmi, atau kalau di layar ya langsung diketik di layar gitu ya, dijawab di layar komputer, seperti itu. Oke, nah yang berikutnya teman-teman, kalau misalnya teman-teman tertarik untuk mengikuti kursus persiapan IELTS yang lebih terarah dan lebih mendalam, gitu ya, dan lebih banyak latihan lagi. Kebetulan kita masih buka pendaftaran untuk kelas persiapan IELTS yang akan mulai tanggal 19 Januari. Nah, untuk pendaftarannya terakhir hari Jumat ini, tanggal 15, pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, dan untuk ada pretestnya dulu ya, ada prediction testnya itu hari Sabtu, tanggal 16 Januari, pukul 9 pagi, sampai jam 12 siang. Gitu. Nah, ini nanti kelasnya ada live class dan ini via Zoom. Nah, tapi sebelum live class itu ada materi persiapan yang bisa dilakukan kapan aja, ada latihan-latihannya juga, dan sebagainya. Kemudian nanti diskusi dan bahas latihan soal di live class, dan setelah itu ada homework lagi, sekaligus persiapan untuk minggu berikutnya. Gitu. Nah, untuk reading dan listening, ini startnya 19 Januari, ini yang pertama, jadi buruan kalau misalnya mau ikutan.
Dan yang berikutnya hari besokannya ada kelas writing dan besokannya lagi ada kelas speaking. Dan untuk semua program ada materi persiapannya dulu gitu. Jadi buruan daftar dan ikut pretestnya supaya ada waktu juga untuk mengerjakan materi persiapannya supaya nanti diskusi di live class via Zoom pada jadwal yang sudah ditentukan itu bisa lebih informatif gitu. Oke, dan kalau ada pertanyaan silahkan langsung chat kita di bit.ly/itedchat1. Dan untuk informasi lebih lanjut, informasi lebih detail itu bisa daftar langsung di bit.ly/IELTS Prep Jan 2021. Oke, ini kita mulai Januari dan finish-nya di bulan Maret ya, awal Maret 2021. Oke, langsung aja hubungi kami kalau tertarik. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Interest Education, dan follow kami di medsos lainnya seperti di Instagram @interest.education, di Facebook Interest Education. Dan kalau misalnya bisa, share juga video ini ke teman-temanmu. Thank you very much. We'll see you in our next videos. Bye!